Februari buat kalian semua teman-teman Pisces dimanapun kalian berada ya. Yang cross watchernya Pisces juga boleh merapat kemari ya. Ataupun teman-temannya Pisces yang kepo-kepo sama Pisces. Kita baca yuk ya, Februari ini bakalan kayak gimana sih buat kalian ya. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan, lalu juga potensi-potensi keberuntungan-keberuntungan yang bakalan hadir. Wah ya, semoga buat keuangan, kesehatan dan lain-lain sebagainya juga semuanya baik-baik aja. Amin. Pasti baik sih teman-teman. Oke, jangan cuma di channel ini aja yang di subscribe ya, tapi juga channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Ada Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Healing. Ya teman-teman, silahkan menuju ke sana ya. Kalaupun kalian bingung, ada link di deskripsi ya. Jadi kalian tinggal klik aja atau di bio teman-teman ya. Silahkan. Di deskripsi juga ada alamat email buat kalian yang mau konsultasi berbayar ke Oracle Card Indonesia. Kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Zaman konsen berlaku ya. Lalu juga ada nomor WhatsApp teman-teman ya di sana. Kalian boleh lihat di deskripsi atau di bio, ada semua ya. Oke. Teman-teman Pisces, still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, yuk kita baca. Pisces General ya. Kita akan lihat secara general terlebih dahulu Februari ini akan seperti apa. Oke. Yang jelas mesti imbang nih teman-teman ya, karena in and out nih bakalan apa sih, kayak imbang lah gitu ya. Apa yang pengeluaran sama pemasukan ya. Seperti itu. Jadi kayak kalau udah tahu bahwa baru ada pemasukan segini ya pengeluarannya direm dulu gitu loh teman-teman ya. Tapi nanti kita bakal lihat lebih dalam ke keuangan ya. Sekarang kita bahas yang general terlebih dahulu. Hati-hati dengan lingkungan yang selalu kayak memberikan kritik terus ya. Bulan ini adalah bulan dimana banyak-banyak berdamai dengan diri, banyak-banyak berdamai dengan lingkungan, banyak-banyak juga masuk ke dalam diri teman-teman ya. Mengenal diri jauh lebih baik. Karena orang boleh bicara tentang apa aja, boleh ngasih saran apa aja dan lain-lain sebagainya, tetap kan yang jalanin kita. Kamu ketemu dengan orang yang ngasih kamu saran segambreng gitu, tapi kalau misalkan kamu yang gak srek atau kamu yang gak terlalu ini, juga gak akan jadi apa-apa juga gitu ya. Potensi ketemu sama orang yang dari jauh ya, ataupun secara putus kontak silaturahmi udah lama teman-teman ya, ada potensi ketemu di bulan ini ya, di bulan Februari ini. Lalu rahasia-rahasia nih, wise berkaitan dengan rahasia-rahasia ya. Ada potensi kamu mengetahui sesuatu hal ya yang mungkin selama ini ditutupin teman-teman, atau sebaliknya apa yang selama ini mungkin kamu tutupi ya, ini bakalan ada yang tahu lah ya gitu. Emang susah sih kalau bicara tentang rahasia. Ya, yang jelas kudu aware sih. Artinya aware ke diri ya. Karena kalau kita aware ke lingkungan boleh juga gitu loh, tapi tetap prioritas yang utama adalah diri. Ya, karena dengan kita bisa aware ke diri, pasti kita akan bisa lebih aware ke lingkungan teman-teman. Ya, bagaimana cara kita memperlakukan diri kita itu adalah cerminan dari bagaimana nanti kamu memperlakukan orang lain ya dalam hidup kamu. Seperti itu. Oke. Secara overall kan seperti ini ya kurang lebih. Kita akan lihat untuk keuangan kamu. Yuk.
Keuangan ini ada perubahan-perubahan ya teman-teman ya. Perubahan ini tentunya berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan artinya ganti lingkungan juga bisa, ganti divisi atau ganti apa. Tapi yang jelas ini ada ganti lingkungan ya. Hati-hati dengan teman ya yang ngajakin kayak melakukan hal yang enggak gitu. Dalam arti yang enggak tuh apa ya? Belok lah gitu ya, hal-hal yang misalkan dari kantor gitu kan, pulang kerja. Kalau emang nggak ada yang dilakukan dan memang mau bersenang-senang ya bersenang-senanglah yang sesuai dengan takaran gitu. Jangan melebihi dari takaran tersebut ya, sehingga nantinya menyebabkan omongan yang nggak enak lah gitu kan ya dan sebagainya. Dan prioritas terlebih dahulu sih teman-teman ya. Apakah dengan bersenang-senang yang dengan takaran segini nih cocok atau pas atau sesuai dengan prioritas dengan daftar prioritas yang sudah menunggu kamu gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh senang-senang ya teman-teman ya. Hanya saja ini ada indikasi yang ngajakin senang-senang tuh arah senang-senangnya tuh dalam tanda kutip yang enggak gitu loh teman-teman. Jadi hati-hati gitu. Ya, ini untuk keuangan juga diingetin buat prioritas terlebih dahulu untuk hal yang penting-penting dulu gitu. Jadi yang nggak penting ya nanti aja dulu gitu. Tapi sifat dasar manusia nggak sih ya, semakin kayak apa sih, semakin nggak ada duitnya gitu kan, semakin keinginannya tuh banyak banget itu. Tapi semakin ada duitnya malah semakin keinginannya itu semakin terkikis sih. Ya. Rata-rata begitu teman-teman. Nah ini untuk keuangan. Sekarang kita menuju ke kesehatan ya. Keuangan begitu kaitannya dengan lingkungan juga ya. Eps. Ini kesehatan kamu keluar dua nih teman-teman. Oke. Jaga kesehatan itu kalau misalkan kamu bosen ya dengan suasana yang gitu-gitu aja teman-teman ya, misal olahraga nih di tempat itu aja, pindah gitu kan, coba cari situasi yang lain gitu atau mungkin cari olahraga yang lainnya, nyoba yang lainnya ya, seperti itu. Jadi supaya apa sih, lebih kreatif gitu kan dan gak bosen, kamunya juga lebih semangat lagi buat olahraga ya, contohnya seperti itu. Masakan pun juga kayak begitu. So ya teman-teman, kalau misalkan kita lihat di sini yang namanya apa sih kayak menjaga kesehatan itu kan nggak cuman cerita sehari 2 hari gitu, itu adalah cerita jangka panjang ya, yang nggak cuman kayak hari ini aja gitu loh. Tapi apa yang kita lakukan hari ini itu pasti kayak ngefek gitu di hari-hari besoknya atau bahkan mungkin tahun-tahun besoknya. Jadi jaga kesehatan itu adalah jangka panjang. Jadi yuk pikirkan ya, apa sih yang terus-terusan akan membuat kamu tuh menarik untuk melakukan supaya kamu tuh tertarik gitu loh teman-teman ya, untuk selalu jaga kesehatan kamu. Entah itu mungkin tempat nge-gymnya yang oke, pindah dulu deh sementara biar kayak hawa-hawa yang apa gitu ya, yang dilihat juga jauh lebih maksudnya variatif kayak gitu ya, supaya nggak bosen aja sih. Oke, teman-teman, ini kalau misalkan dilihat buat beberapa teman-teman yang pernah sakit yang lalu-lalu ya, artinya diingetin juga supaya tetap jaga kesehatan sekarang ya. Berbekal dari sudah pernah sakit itu dia tadi ya. Alright, kita lihat kesehatan udah, sekarang kita ke love reading. Love reading kita bakalan bagi jadi 3 ya teman-teman ya, buat kamu yang jomblo, buat yang have relation ya, dan juga buat yang punya complicated relationship. Oke, kita lihat di sini buat kamu yang jomblo, sementara waktu fokusnya ke keluarga dulu yuk ya, nggak usah meleng-meleng kemana-mana karena saat ini keluarga kamu lagi banyak membutuhkan kamu teman-teman ya. Dan walaupun ibaratnya buat yang jomblo prioritasnya tetap ke sana, percaya satu hal bahwa pasangan itu bakalan datang ketika kamu tuh siap secara mentally gitu. Bahkan bagus ya,
bagus kalau kamu udah siap dan eh apa sih, kayak kalau muridnya siap, gurunya pasti datang gitu. Kalau misalkan kamunya udah siap, pasangan kamu juga pasti akan datang. Tapi sementara waktu fokusnya ke keluarga dulu deh ya. Oke. Selanjutnya untuk kamu yang have relation. Oke. Punya pasangan, bukan berarti kamu harus jadi orang lain yang sesuai dengan pokoknya pasangan kamu happy gitu. Kalau kamu sendiri nggak happy ya pasti akan jadi hubungan yang timpang teman-teman ya. Jadi kalau misalkan memang mau ya bersama ya saling menerima, saling respect, menghargai, menghormati seperti itu. Karena kadang tuh lucu teman-teman kalau misalkan udah berpasangan gitu ya, yang satunya lagi mau apa, mau ngegame nih gitu kan ya, karena yang dilihat ngegame itu waktunya banyak dan nggak kelar-kelar dan apa-apa, akhirnya ngomel gitu, akhirnya nggak main game gitu, mengorbankan game dan apa-apa sebagainya, dan akhirnya selalu dikomplain gitu ya. Dapat hobi A dikomplain, dapat hobi B dikomplain, akhirnya nggak melakukan apa-apa dan stres sendiri dan berantem dan akhirnya pelampiasannya keluar dan bubar ya. Kebanyakan seperti itu gitu. Jadi biarkan saja gitu loh apa adanya. Kalau kita siap menerima pasangan kita apa adanya ya terimalah dia sepaket dengan segala macam dinamikanya. Tapi tentunya ada yang namanya tengah-tengah itu, jalan tengah-tengah itu ada gitu ya. Karena kalau bersama punya komitmen tuh sudah bukan lagi mencintai ya kalau kita bilang, tapi sudah tanggung jawab itu namanya ya. Oke. Teman-teman, untuk kamu yang sudah berumah tangga dan sebagainya juga ada nih ya, kalau misalkan kalian bisa kayak lebih bright ya, lebih jernih, ada kesempatan-kesempatan baik yang kaitannya dengan rezeki ya, seperti itu. Oke, kita lihat buat kamu yang menjalani hubungan yang complicated. Hubungan yang disembunyikan ya kira-kira adalah hubungan yang kayak gimana? Hubungan yang penuh dengan ketakutan, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nantinya, kita nggak pernah tahu juga dalamnya perasaan itu akan seperti apa dan membawa kita kemana ya, seperti itu. Jadi disaranin sih teman-teman ya, kamu punya kemampuan untuk bisa mengolah ya dengan jauh lebih baik ya, keluarlah dari sana gitu ya, keluarlah dari sana, take an action ya, take an action, keluarlah dari sana teman-teman ya, seperti itu. Karena kalau enggak ya kamu berkubang dalam hal-hal kayak begitu, kamu gak akan jadi apa-apa sih ya, gak akan kemana-mana juga. Oke, love reading. Kita lihat untuk keberuntungan yang mungkin terjadi di bulan Februari ini buat kamu Pisces. Satu perubahan yang terjadi ya, perubahan yang besar ya yang terjadi dalam kehidupan kamu, dan ini mengarah ke arah yang positif ya, karena kita baca keberuntungan teman-teman. Lalu juga sukses ini lebih ke kesehatan ya, kesehatan, pekerjaan ya, apa yang kamu kerjakan selama ini itu satu persatu tuh sudah mulai menuai hasil gitu loh ya, kelihatan lah gitu apa yang dihasilkan ya, dan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan ya, ini bulan Februari ini ada potensi dapat sih teman-teman. Wah, asik ya. Oke. Selanjutnya untuk hal-hal yang perlu diantisipasi, protes-protesnya orang di belakang ya, yang ngomongin kamu di belakang, lalu juga ketidak jelasan ya terhadap sesuatu hal ya. Ini jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh yang jelas ya enggak gitu, jangan ngegantung orang lah kayak begitu ya. Dan perjalanan jauh teman-teman ya, hati-hati, persiapkan dengan baik-baik
karena ada potensi-potensi melakukan perjalanan ya, perjalanan dinas atau perjalanan sekolah dan sebagainya juga bisa ya. Lalu juga belajar sayang sama diri, pasti jangan dipaksa-paksa terus juga badannya juga iya. Lalu lakukan apa yang kamu suka ya. Kalau kamu melakukan sesuatu hal itu dengan suka ya, dengan menyukai apa yang kamu lakukan, ini pasti akan jadi sesuatu hal yang luar biasa dan lebih langgeng gitu loh teman-teman ya, ketimbang ngelakuin sesuatu sih tapi atas dasar misalkan dibayar gitu kan ya, atas dasar duit dan sebagainya, pasti nggak akan jadi apa-apa gitu. Oke. Selanjutnya kita lihat buat saran-saran ngadepin bulan ini apa. Tiap-tiap hal itu ada resikonya teman-teman ya. Kalau kamu takut dengan resiko ya kamu gak akan kemana-mana dalam hidup ya, kamu di situ-situ aja gitu ya kan ya. Dan sayang banget gitu loh kalau misalkan hidup ini cuman sebentar dan kamu ngisi dengan hal-hal yang ya gak ada keberanian, yang gak mau mencoba sesuatu hal gitu ya. Proses perubahan pasti terjadi, apalagi buat kamu yang menghendaki teman-teman. Tapi kalau tidak disertai dengan rasa syukur dan sebagainya, ini akan banyak sekali konflik-konflik yang mungkin terjadi. Jadi lakukan proses perubahan ya, karena perubahan ini akan menjadi sesuatu hal yang indah. Dimulai dari berani menerima resiko ketika memilih sesuatu hal. Dan gak ada yang perlu diburu-buru teman-teman ya. Kalau kamu sedang mengalami suatu perubahan dan baru mau memulai dari awal, gak ada yang terlalu gak ada yang sebaiknya diburu-buru, karena dinikmati aja gitu loh. Karena segala sesuatu hal itu akan datang pada saat yang tepat. Yang namanya rezeki itu gak akan lari kemana, dan itu tuh bener banget teman-teman ya. Yang namanya rezeki gak akan lari kemana. Oke? Ini bacaan buat kamu teman-teman Pisces di bulan Februari ini. Semoga bacaan ini bisa jadi motivasi buat kalian semua yang mendengarkan ya. Tetap semangat ngadepin bulan Februari ini. Kita bakalan jumpa lagi bulan depan dengan cerita-cerita yang pastinya jauh lebih membuat kamu bersemangat. Tetap semangat teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.